Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Apoteker Aditya Sindu Sakti, Sarjana Farmasi, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakognosi, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada presentasi kali ini, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari tugas kami, yaitu mengenai gelatin dan malt extract. Dengan anggota kelompok kami, yaitu Aditya Dwi Insani Mulia, Angela Wulandari, Faizah Hidayatul Mumtazah, Friska Selsabila Aula Nurwanda, dan Lutfiana Indah Mawarni. Outline yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai gelatin dan malt extract, meliputi pengertian, sumber biologis, sumber geografis, preparasi, karakteristik, dan juga kegunaannya. Gelatin atau yang memiliki sinonim gelform, puragel, atau gelatinum adalah produk-produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin merupakan protein yang larut yang bisa bersifat gelling agent. Gelling agent sendiri merupakan bahan pembuat gel, atau gelatin sendiri juga bisa bersifat sebagai non-gelling agent. Sumber biologis dari gelatin. Gelatin merupakan turunan protein yang diperoleh dengan cara menguapkan ekstrak air yang dihasilkan dari tulang, kulit, dan tendon beberapa hewan peliharaan. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari hewan, contohnya kerbau, sapi, dan domba, dan masih banyak lagi. Preparat. Jadi, pada satu pabrik dengan pabrik yang lainnya memiliki proses pembuatan gelatin yang bervariasi dan tentunya berbeda. Namun, secara umum, pembuatan gelatin dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan baku. Mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan dari pembuatan gelatin itu, yaitu dengan tulang, kulit, dan tendon dari bovine dance, yaitu hewan-hewan yang dapat digunakan sebagai bahan baku. Lalu yang kedua yaitu proses pengapuran. Dalam proses ini, kulit dan urat direndam selama 15-20 hari. Namun terkadang ada juga yang sampai 40 hari. Ini tergantung dari bahan baku yang digunakan. Nah, bahan ini pada proses ini direndam di mana? Direndam dalam susu encer jeruk nipis. Selama proses pengapuran, bahan yang berdaging harus dilarutkan, lalu kondoprotein dan jaringan ikat dihilangkan, dan lemaknya disaponifikasi. Kulit binatang selanjutnya dicuci bersih dengan air mengalir. Yang ketiga yaitu menghilangkan lemak. Bahan baku tulang ditumbuk dengan benar dan dihilangkan lemaknya dalam silinder besi tertutup dan ditambah dengan pelarut organik seperti contohnya yaitu benzen. Lalu pada bagian tulang
mineral, dan anorganik dihilangkan dengan asam klorida. Lalu yang keempat yaitu ekstraksi. Bahan yang diolah dari tulang, kulit, dan tendon direbus dengan air dalam panci terbuka dengan dasar berlubang. Proses ini juga dapat dilakukan dengan mengurangi tekanan. Cairan bening yang mengalir terus-menerus diuapkan hingga di atas 45%. Yang kelima yaitu pengaturan. Ekstrak latin pekat dipindahkan ke nampan logam yang diangkat atau bisa dengan nampan dasar kaca dan diperbolehkan untuk ditetapkan sebagai jeli semi padat. Yang keenam, proses pengeringan. Jeli dipindahkan ke nampan dengan dasar jaring kawat berlubang dan dilewatkan melalui serangkaian komponen pengering pada suhu 30-60 derajat Celcius dan meningkat setiap 10 derajat Celcius. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan diambil untuk dilakukan pengeringan secara lengkap. Lalu yang ketujuh yaitu pemutihan. Jika warna yang didapat gelap, maka dapat dilakukan pemutihan dengan sulfur dioksida sehingga mendapatkan warna gelatin yang lebih terang. Karakteristik dari gelatin. Jadi gelatin itu muncul sebagai lembaran yang tidak berwarna atau kuning, transparan, rapuh, praktis tidak berbau, tidak berasa, serpihan atau bubuk butiran. Dalam air membengkak dan menyerap 5-10 kali berat air untuk membentuk gel dalam larutan di bawah 35-40 derajat Celcius. Ini tidak larut dalam air dingin dan pelarut organik, namun larut dalam air panas, gliserol, asam asetat, dan amfoter. Kualitas gelatin itu sendiri ditentukan berdasarkan kekuatan jeli atau kekuatan Bloom dengan bantuan gelometer Bloom. Kekuatan jeli digunakan dalam persiapan suppositoria Pasaries. Selanjutnya yaitu fungsi dari gelatin. Dalam beberapa contoh jenis produk, gelatin dapat berfungsi sebagai misalnya ya secara umum berfungsi sebagai zat pengental, penggumpal, membuat produk menjadi elastis, pengemulsi, penstabil, pembentuk busa, dan lain-lain. Lalu untuk jenis produk daging olahan berfungsi meningkatkan daya ikat air, konsistensi dan stabilitas produk sosis, kornet, dan juga makanan kaleng lainnya ya. Lalu jenis produk susu olahan berfungsi untuk memperbaiki tekstur, konsistensi, dan stabilitas produk dan menghindari sineresis pada yogurt. Next. Yang selanjutnya masuk pada malt extract. Malt extract atau ekstrak malt adalah campuran pati, kandungannya yaitu maltosa atau malt gula, disiapkan dari proses gandum. Ekstrak malt merupakan salah satu komponen dalam improved bread atau bahan yang ditambahkan untuk memperbaiki kualitas produk makanan seperti roti atau biskuit. Ekstrak malt didapatkan dari enzim amilase yang dikemas dalam bentuk ekstraknya. Enzim amilase merupakan bread improver dalam bentuk ekstrak kecambah malt. Selama penempungan gandum, sebagian granula pati rusak mengakibatkan penyerapan air oleh tepung terigu meningkat dan konsistensi adonan menjadi tinggi. Untuk sumber biologisnya, ekstrak malt adalah ekstrak yang diperoleh dari biji jelai kering dari satu atau lebih
varietas Hordeum vulgare Linn. Famili Poaceae. Sumber geografisnya, secara umum, malt extract ini dibudidayakan di seluruh dunia. Namun, produsen utamanya adalah Amerika Serikat, Rusia, Kanada, India, dan Turki. Dan juga dibudidayakan di dataran tinggi, yaitu Cina dan Tibet. Untuk produksi dari malt, menurut Briggs 2004, malt adalah barley yang telah mengalami proses perkecambahan. Proses perkecambahan dari barley menjadi satu malt melewati 3 proses, yaitu steeping, germination, dan cleaning. Pada proses steeping, barley direndam di dalam air untuk menciptakan kondisi yang cocok. Untuk proses selanjutnya, yaitu germinasi. Nah, pada proses germinasi ini, hormon giberellin yang terkandung di dalam barley akan menstimulasi produk enzim yang nantinya digunakan untuk memecah protein. Selain itu, dinding barley akan terpecah sehingga kandungan pati dalam barley akan keluar, dapat dikonversi oleh yeast menjadi gula sederhana sebagai substrat untuk proses fermentasi. Proses germinasi ini dapat dikontrol dengan menjaga kadar kelembapan udara, suhu, dan waktu germinasi. Setelah tercapai kondisi malt yang diinginkan, maka dilanjutkan proses cleaning, di mana barley yang telah mengalami germinasi akan dipanaskan untuk menghentikan proses germinasi dan menurunkan kadar airnya. Pada proses ini, air akan keluar dari malt, sehingga malt akan menjadi lebih stabil dalam penyimpanan. Setelah tercapai kadar kelembapan sekitar 10%, maka suhu cleaning akan dinaikkan sehingga dapat memberikan warna dan flavor pada malt. Lalu untuk preparasinya, barley ini sendiri adalah salah satu sereal yang dibudidayakan tertua. Ini adalah ramuan tegak kokoh yang menyerupai gandum. Tanaman siap dipanen dalam waktu sekitar 4 bulan setelah ditanam. Biji-bijian ditumbuk dengan cara dipikul dengan tongkat atau diinjak-injak dengan lembu. Biji jelai kering dikecambahkan secara artifisial dengan menjaga tumpukannya tetap basah dengan air di ruangan yang hangat. Ketika kol dari biji-bijian mulai menonjol keluar, gram yang berkecambah dikeringkan. Barley berkecambah kering dikenal ekstraksi. Malt diinfuskan dengan air pada suhu 60 derajat Celcius. Infus berkonsentrasi di bawah 60 derajat Celcius, kemudian dikeringkan. Ekstrak malt yang kurang dimurnikan mengandung gula dan enzim amilolitik. Pemurnian lebih lanjut memberikan diastase. Nah, karakteristik dari malt ekstrak yaitu malt ekstrak mengandung enzim yang paling aktif dalam larutan netral. Kondisi asam menghancurkan aktivitas, mengubah pati menjadi disakarida maltosa. Enzim dihancurkan oleh panas. Banyak ekstrak malt yang disterilisasi panas tidak mengandung diastase larut dalam air dingin dan lebih mudah larutnya itu dalam air hangat. Lalu larutan menunjukkan endapan flokulan. Batas arsenik tidak boleh melebihi 1 bagian per juta. Kegunaan. Untuk kegunaan dari malt ini sendiri dapat digunakan sebagai penguat rasa dari produk konfeksioneri seperti coklat. Lalu yang kedua dapat digunakan untuk mengontrol proses kristalisasi dari produk es krim dan frozen dessert. Lalu sebagai pewarna alami, sebagai pemanis alami, dan juga sebagai makanan ragi pada proses fermentasi.
Baiklah, sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila terdapat salah kata yang tidak berkenan dan juga kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.